Sama seperti video sebelumnya, di sini kita masih membahas mengenai virtual machine pada VirtualBox. Pada video kali ini kita memiliki poin pertama, yaitu install Ubuntu pada VirtualBox, power off versus save, clone, snapshot, dan export import. Tapi sebelum kita lanjut ke prakteknya, kita perlu mengetahui atau memiliki dasar teorinya. Di sini ada kata Ubuntu. Ubuntu merupakan sistem operasi. Nah, sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak dasar yang mengatur seluruh aktivitas perangkat lunak dan perangkat keras dalam sistem komputer ataupun perangkat elektronik. Ubuntu dikembangkan dan dikelola oleh Canonical Ltd. Ubuntu bersifat open source dan gratis, sehingga dapat diartikan Ubuntu dapat dimodifikasi, digunakan, dan diganti kodenya secara bebas. Karena pada video sebelumnya saya sudah mencontohkan cara menginstal VirtualBox, pada video kali ini saya hanya akan mempraktekkan cara install Ubuntu. Di sini kita ketikkan download Ubuntu server. Nah, terus kita klik yang download 24.04, terus klik yang download now. Nah, ini, tapi saya tidak akan mendownloadnya karena sebelumnya saja sudah mendownload. Nah, kita langsung ke VirtualBox-nya. Di sini tampilan VirtualBox milik saya. Gambarnya dapat menyesuaikan sesuai tipe VirtualBox yang digunakan. Kadang-kadang ada yang gambarnya penguin, tapi kali ini saya gambarnya balon udara karena mungkin tipe punya saya berbeda. Lalu kita klik new, kita beri namanya terserah ya. Di sini saya contohkan Ubuntu. Kita ganti tipenya menjadi Linux, subtipenya Ubuntu, dan versinya Ubuntu yang 64 bit. Kita klik next. Terus ini teman-teman bisa menyesuaikan prosesornya mau berapa dan base memorinya mau berapa. Di sini saya pakai base memory saja. Terus prosesornya saya ganti, saya tambahkan menjadi 3. Lalu ini juga boleh disesuaikan. Tapi saya hanya akan memakai 25 GB karena sepertinya saya tidak akan memakai terlalu banyak. Finish. Nah, sudah. Nah, teman-teman tidak usah khawatir jika muncul seperti ini. Ini tandanya kita disuruh untuk memasukkan file karena sebelumnya kita belum memasukkan file. Di sini teman-teman bisa klik yang ini tanda panah ke bawah, lalu others. Terus klik tadi teman-teman simpannya di mana. Kita klik lalu kita open. Jika sudah, kita klik yang mount and retrieve boot. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bahasanya. Di sini saya pilih bahasa Inggris saja, terserah teman-teman mau pilih apa. Lalu kita klik enter. Terus kita klik yang continue without update karena kita tidak akan mengupdate-nya. Udah, kita enter juga. Teman-teman bisa pilih sesuai apa yang teman mau. Kalau teman-teman mau di atas, kita cek yang atas. Kalau mau yang bawah, checklist yang bawah. Di sini karena saya tidak akan menggantinya, jadi saya down saja. Terus down lagi. Karena tidak memerlukan proxy baru, kita down saja. Mirrornya juga tidak perlu. Kita continue, kita geser ke bawah, kita enter. Kita lagi, kita down juga, kita continue. Nah, di
di sini kita perlu memasukkan profil milik kita. Kita ketikkan nama kita, misal saya Anis, lalu geser ke bawah lagi, Anis Rantika. Lalu username-nya saya Tantika Setiani. Terus passwordnya supaya gampang untuk mengingatnya, jadi saya akan menggunakan angka 1 sampai 5. Kita konfirmasi, kita enter, kita down, kita continue, kita geser ke bawah sampai down. Ini geser-geser aja ke bawah, terus kita pilih yang down karena kita tidak perlu menggantinya. Nah, ini merupakan bagian paling lama, sekitar 30 menit. Jadi teman-teman santai aja kalau sudah ke bagian ini, karena memang lama. Ini kalau teman-teman mau lihat full dari prosesnya. Kalau teman-teman rasa ini kekecilan, teman-teman bisa ke view, terus full screen, terus bisa switch. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau muncul tulisan merah seperti ini. Kita tinggal enter aja karena dia butuh konfirmasi teman-teman untuk konfirmasi masalah yang ada pada Ubuntu-nya. Nah, ini bisa di enter terus di sini kita disuruh login. Kita ketikkan username-nya kita tadi. Lalu kita enter, terus kita ketikkan passwordnya. Di sini passwordnya memang tidak kelihatan ya teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Setelah teman-teman isikan passwordnya, teman-teman langsung bisa klik enter. Tunggu. Nah, kalau teman-teman merasa terganggu karena ini kotor, kita bisa komen clear, terus kita enter. Sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu power off versus save. Nah, di sini kita buka Ubuntu-nya dulu. Ini sudah. Lalu kita klik close saja dan akan muncul beberapa pilihan. Pilihan yang pertama yaitu save the machine state. Kalau kita pilih save the machine state, maka posisi atau kondisi virtual mesin kita akan sama seperti kondisi terakhir kali kita pakai. Nah, kita coba ya. Kita pindah. Kita klik yang save the machine state, lalu kita oke. Kita tunggu proses menyimpannya. Nah, sudah. Maka jika sudah tersimpan, maka tulisannya menjadi save. Kita coba buka lagi, kita klik start. Nah, sama kan teman-teman, tampilannya seperti tampilan terakhir kali kita buka. Lalu kita coba close lagi dan kita pilih yang power off the machine. Kalau kita pilih power off the machine, maka virtual mesin kita harus booting dari awal, sehingga kita diharuskan untuk memasukkan password dan username kembali. Kita coba. Nah, maka kita di sini harus memasukkan username kita dan password yang kita miliki. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu clone virtual machine. Clone itu sama saja seperti memperbanyak ya, atau mengcopy. Nah, clone ini gunanya untuk seperti semisal kita butuh dua sistem operasi yang sama, tapi kita nggak mau repot-repot
untuk menginstalnya 2 kali. Nah, maka saat itu kita bisa menggunakan clone. Caranya yaitu dengan klik kanan, lalu kita pilih clone. Di sini ada shortcutnya juga ya, yaitu Ctrl+O. Kita klik, lalu ini bisa diganti namanya sesuai ya apa yang teman-teman mau. Ya, tapi saya sebenarnya tidak akan menggantinya. Lalu kita next. Dan ini ada 2 pilihan, apakah teman-teman mau full clone atau link clone saja. Saya full clone karena saya ingin file ini sama seperti file originalnya. Nah, kita finish. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa cek ya. Kita cek, kita start. Seharusnya isinya sama ya teman-teman, karena kita sudah full copy. Nah, kita coba login. Nah, isinya sama ya teman-teman, tapi teman-teman gak usah khawatir, walaupun isinya sama, jika teman-teman melakukan perubahan pada salah satunya, perubahan tersebut tidak akan berpengaruh ke Ubuntu yang lainnya. Oke, lanjut ke poin yang keempat, yaitu snapshot pada virtual machine. Snapshot dalam konteks virtual machine dapat diartikan sebagai salinan kondisi atau posisi awal dalam sebuah virtual machine yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Seperti semisalnya kita sudah ada konfigurasi, ingin melakukan sebuah perubahan, tetapi dalam perubahan yang kita lakukan terjadi sebuah error, maka dalam kondisi tersebut kita dapat melakukan snapshot untuk mengembalikan kondisi sebelum adanya perubahan. Nah, untuk melakukan snapshot, pertama kita bisa start dulu. Lalu kita login. Masukkan passwordnya. Lalu agar lebih nyaman, kita bisa klik terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah ls. Nah, perintah ls ini untuk mengecek isi dari directory. Kita enter. Dan masih kosong. Nah, posisi ini merupakan posisi yang selanjutnya akan kita anggap sebagai posisi awal sebelum adanya sebuah perubahan. Di sini kita bisa close dan kita power off. Oke, lalu kita klik tanda ini, lalu klik snapshot dan take. Namanya bisa disesuaikan seperti yang teman-teman mau. Di sini saya ketikkan posisi awal karena ini merupakan posisi sebelum adanya sebuah perubahan. Deskripsinya bebas, opsional, bisa ditambahkan ataupun tidak. Di sini saya tidak menambahkan dan saya langsung oke. Lalu akan muncul sebuah current state seperti ini dan kita bisa start kembali. Kita login kembali. Nah, kita bisa ls
dan masih kosong, sehingga kita akan membuat beberapa file untuk perubahannya. Di sini kita ketik touch dulu, lalu sebagai contoh filenya namanya a.txt spasi b.txt spasi c.txt. Lalu kita bisa enter. Tetapi karena kita menganggap bahwa perubahan yang akan kita lakukan itu error, maka kita bisa langsung close lalu restart. Tapi sepertinya saya tidak akan restart dari sini, sehingga saya akan power off saja. Saya akan restart dari sini. Kita bisa klik yang current stage, lalu restart, dan muncul create a snapshot of the current machine state, yang artinya kita akan melakukan snapshot pada status kita kali ini. Tapi sepertinya saya tidak akan melakukan snapshot lagi, sehingga saya akan unchecklist dan restart. Kita bisa start kembali. Kita login kembali dengan mengetikkan username dan password kita. Kita clear lagi agar lebih nyaman. Lalu kita ls, kita enter, dan kosong, sehingga berarti dapat diartikan snapshot yang kita lakukan berhasil. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu export dan import virtual machine. Di sini kita bisa tap 2 kali atau menggunakan shortcutnya, yaitu Ctrl+E. Lalu kita pilih file mana yang mau kita export. Terserah, pilih yang atas, kita next. Ini juga next saja, tapi bisa diganti nanti mau ditaruh di mana. Ini juga kita tunggu prosesnya. Ini sudah ya, kita bisa cek di dokumen dan sudah ada Ubuntu. Nah, sudah ada. Yeah, Bobby Valentino.